Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, marilah sebelum kita membincang sebuah bahasan yang mungkin jarang kita dengar dan kita sampaikan di masjid, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saat ini kita masih diperkenankan untuk menjalani kehidupan tentunya dengan berlandaskan keimanan. Karena jamaah tarawih Masjid At-Tanwir, kalau kita pelajari bagaimana kerumitan sistem organ manusia, itu kita akan menemukan bahwa ada banyak hal yang kalau itu salah sedikit saja itu bisa membuat kehidupan kita tidak nyaman, bahkan mungkin kita tidak bisa menjalani kehidupan ini. Karena itu kehidupan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri setiap detiknya. Salah satu cara mensyukuri kehidupan itu adalah dengan cara memaknai kehidupan itu, memaknai pengalaman yang kita alami setiap detiknya, dan meyakini bahwa segala pengalaman itu, segala apa yang kita alami dalam hidup itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita tidak henti-hentinya, tidak bosan selalu menyampaikan atau memanjatkan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan kita, baik yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jamaah sholat tarawih Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah topik, yaitu tradisi literasi dalam Islam. Nah, ini adalah sebuah topik yang jarang kita dengar. Literasi itu apa sih? Apa sama dengan salah satu jenis bahan makanan yang sering dibeli ibu-ibu di pasar itu? Apa sama literasi dengan apa itu? Terasi? Tidak sama ya. Sederhananya, literasi itu Bapak Ibu adalah membaca dan menulis. Itu secara sederhana. Tapi secara detailnya, secara kompleksnya, literasi itu adalah kemampuan dalam mengakses atau mendapatkan, kemudian memahami, memproduksi atau membuat, dan mendistribusikan atau menyebarkan informasi. Jadi ada 4 komponen itu ya. Yang pertama, kemampuan dalam mendapatkan informasi. Misal, ada berapa banyak jumlah masjid di Indonesia? Ada berapa banyak jumlah masjid di Kabupaten Gresik? Wake Pak. Ada berapa banyak jumlah musola? Di antara masjid dan musola itu berapa yang ada di dalam perumahan, berapa yang ada di jalan raya misalnya. Nah, kemampuan kita dalam mendapatkan informasi itu adalah kemampuan dasar yang pertama dalam literasi. Jadi nggak sekedar membaca dan menulis, tetapi mendapatkannya. Bapak Ibu, kita ini sekarang hidup di tengah zaman di mana informasi itu sedemikian banyak. Saking banyaknya sampai kita itu hidup seperti dalam tumpukan sampah informasi yang mana sulit bagi kita untuk
menemukan informasi yang benar dan informasi yang berguna. Makanya kemampuan pertama literasi itu mendapatkan informasi itu saja sudah susah. Setelah kita mendapatkan informasi itu, baru yang kedua adalah memahami. Kalau sudah dapat informasi tadi itu, bisa nggak kita memahami maksud dari informasi itu? Ya. Setelah kita paham, baru memproduksi, mengolah, membuat informasi baru. Setelah itu baru kita mendistribusikan atau menyebarkan informasi itu. Ya. Jadi pengertian literasi itu, kalau mungkin Bapak Ibu yang ada di dunia pendidikan itu sering mendengar sekarang istilah itu, tetapi apa yang dimaksud literasi itu tidak sekedar membaca dan menulis, tetapi mendapatkan, memahami, mengolah, dan menyebarkan informasi. Lalu apa pentingnya literasi itu Bapak Ibu? Yang pertama perlu kita pahami Bapak Ibu, membaca dan menulis itu tidak alami Bapak Ibu. Tidak alami. Yang alami itu berbicara dan mendengarkan. Makanya kalau kita lihat dunia binatang, hewan, itu mereka berkomunikasi dengan cara berbicara juga kepada sesamanya. Mereka juga mendengarkan. Misalnya spesies lumba-lumba itu kemudian bisa berkomunikasi dengan sesamanya dengan sinyal-sinyal. Atau burung gagak itu dia menurut penelitian itu punya kosakata yang membedakan ini manusia, ini makhluk yang kita sebut manusia ini itu adalah binatang buruan. Itu gagak itu menurut penelitian punya kosakata itu. Jadi dia bisa bicara, dia bisa mendengarkan. Itu alami. Tapi kalau membaca dan menulis itu tidak alami. Itu adalah hasil dari konstruksi pikiran manusia. Itulah yang membedakan salah satunya manusia dengan binatang, karena membaca dan menulis itu tidak alami. Itu adalah konstruksi budaya hasil olah pikir manusia. Makanya kalau kita belajar sejarah itu, produksi tulisan itu membedakan manusia sejarah dengan manusia prasejarah. Jadi manusia yang disebut manusia prasejarah yang belum berperadaban itu dia belum mengenal tulisan. Bukan dia yang sudah berpakaian, bukan. Atau menghasilkan senjata untuk berburu, bukan. Yang disebut manusia sejarah itu manusia yang sudah menghasilkan tulisan. Jamaah juga begitu. Jamaah prasejarah itu jamaah yang belum menghasilkan tulisan, kira-kira begitu ya. Jadi jamaah Masjid At-Nawir harus menghasilkan itu. Dan literasi itu Bapak Ibu menjadi salah satu syarat kemajuan bangsa. Kita tahu kalau di dunia itu ada penelitian yang dilakukan oleh lembaganya namanya OECD. Itu bikin penelitian untuk mengukur skor, judulnya adalah PISA. Yang diukur adalah kemampuan matematika, kemampuan sains, kemampuan membaca. Di situ bisa kita ketahui hasilnya betapa negara-negara dunia ketiga, negara-negara terbelakang, yang mana itu banyak sekali negara yang didominasi oleh penduduk beragama Islam, itu kemampuan skor dalam membaca, sains dan matematikanya itu rendah. Misalnya di PISA 2018 itu Indonesia urutannya adalah 75 dari 80 negara. Jadi kita itu urutan ke-6 dari bawah. Begitu juga negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Ini sangat ironis Bapak Ibu. Kenapa? Karena Islam itu agama yang sangat literat. Tidak ada agama yang secara fundamental itu lebih literat daripada Islam. Perintah pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah untuk membaca, untuk memahami lingkungan,
untuk bisa memahami informasi. Itu adalah perintah pertama. Sehingga sangat ironis kalau negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim skor literasinya rendah. Dan mukjizat Nabi Muhammad yaitu Quran yang artinya adalah bacaan, ya Bapak Ibu, adalah satu-satunya mukjizat yang diwariskan. Mukjizatnya Nabi Nuh apa? Bikin kapal ya. Dan kapalnya itu diisi binatang berpasang-pasangan. Artinya Nabi Nuh itu bisa membedakan itu. Ahli binatang juga kan itu, bisa membedakan binatang jantan dan betina. Ngatur binatang itu dengan perbedaan kategorinya, dia itu herbivora, karnivora, supaya tidak saling memakan, terapung-apung di tengah lautan. Itu kan sebuah kemampuan tersendiri ya. Itu mukjizatnya Nabi Nuh, tapi tidak diturunkan Bapak Ibu, tidak diwariskan. Mukjizatnya Nabi Daud apa? Mengolah besi. Makanya kalau dalam tradisi Kristen atau Barat, pertarungan Daud dan Jalut, atau dalam bahasa mereka itu adalah David and Goliath. Itu kalau menurut riset saya, itu Daud itu karena mampu mengolah besi, bisa jadi dia sudah menggunakan senjata berpeluru melawan Goliath atau Jalut yang menggunakan pedang itu. Tapi mukjizat itu tidak diturunkan juga. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat jadi ular, juga tidak diturunkan. Mukjizatnya Nabi Ibrahim, dibakar tidak hangus, juga tidak diwariskan. Satu-satunya mukjizat yang diwariskan adalah mukjizatnya Nabi Muhammad, diwariskan kepada kita berupa kompilasi bacaan itu. Makanya sangat penting bagi kita umat beliau untuk mempelajari mukjizat Nabi Muhammad itu. Dan mukjizat itu mencakup cerita dan informasi tentang semua mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain. Itu pentingnya kita memahami literasi, sehingga Al-Quran itu harus ditafsirkan Bapak Ibu, bukan sekedar dilagukan. Kalau kita pelajari Bapak Ibu ya, kedalaman makna Al-Quran karena mukjizatnya tadi, itu sampai pada tataran tiap hurufnya itu mengandung simbol. Ada sebuah buku yang ditulis, penulisnya kalau nggak salah namanya Didik Suharyo. Beliau ini ahli bahasa, lulusan ngajar di Gontor atau lulusan Gontor kalau nggak salah. Beliau bikin buku judulnya Mukjizat Huruf Al-Quran. Jadi tiap huruf Al-Quran itu mengandung makna. Kalau dalam bahasanya orang Bunder Asri itu adalah semiotikanya Al-Quran. Misalnya begini Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kalau kita dalam bahasa Indonesia ya, melihat bulan, kata-kata bulan, apa yang terpikir di dalam kepala kita? Apa yang terpikir dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata bulan? Tidak ada konsep apapun dari bulan itu. Apa yang terpikir di dalam kepala kita kalau kita mendengar kata matahari? Nggak ada kan? Bahasa Inggris pun begitu, sun, nggak ada maknanya. Tapi kalau bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran, bulan itu apa? Komar. Komar itu tersusun dari huruf Qaf, Mim dan Ro. Kalau menurut buku ini, Qaf itu artinya salah satunya adalah pantulan. Mim sesuatu, Ro itu di sekitar. Jadi benda ini hanya memantulkan sesuatu dari sekitarnya. Beda dengan matahari yang dalam bahasa Arab disebut syams itu. Shin itu artinya adalah ledakan. Mim sesuatu, sin adalah pancaran. Jadi sesuatu ini memancarkan yang berasal dari ledakannya. Jadi kata-kata yang ada di dalam Al-Quran sebagai sebuah mukjizat yang diwariskan, itu harus kita tafsirkan, bukan sekedar kita baca. Ya.
Itulah yang perlu kita lakukan dalam memaknai mukjizat yang diwariskan itu, yaitu Al-Quran. Kemudian di dalam Islam, kalau kita tarik ke belakang sebelum masa Nabi Muhammad, Nabi pertama yang mengajarkan literasi itu adalah Nabi Idris. Jadi Nabi Idris itu bukan nama aslinya, bukan nama asli beliau, tapi beliau itu suka mengajar berpindah-pindah. Dan kalau mengajar artinya, di dalam beberapa sumber saya temukan kalau Nabi Idris itu bisa jadi termasuk yang menciptakan bahasa tulis, karena itu beliau berkeliling mengajar itu. Kalau Nabi Adam, dia yang pertama menciptakan bahasa lisan. Makanya dalam Al-Quran disebut, diceritakan itu, difirmankan Allah, wa allamal Adam al asma al kulaha, nama-nama seluruhnya. Maka Nabi Adam, beliau yang meng-create bahasa lisan pertama kali, dilanjutkan oleh Nabi Idris dengan menciptakan bahasa tulisan itu. Kemudian pada masa Nabi Muhammad, meskipun beliau bukan termasuk orang yang bisa dan pandai menulis, tetapi setiap wahyu yang beliau terima dari Jibril beliau bacakan dan dicatat oleh sahabat di pelepah kurma, di tulang belulang, di kulit, di batu-batuan. Nah, itu tradisi literasi awal pada masa Nabi saat menerima wahyu. Jadi tulisan yang tersebar itu kemudian dikodifikasi, dikumpulkan lagi oleh sahabat yang dibentuk atas anjuran sahabat Umar dengan diketuai oleh ketua editornya itu adalah sahabat Zaid, berhasil mengkodifikasi, mengumpulkan semua wahyu-wahyu yang terserah itu menjadi mushaf yang utuh. Jadi itu tradisi-tradisi literasi di dalam sejarah peradaban Islam. Kenapa kok harus dikodifikasi, Bapak Ibu? Karena salah satu sebabnya, pada masa Abu Bakar itu ada terjadi perang yang disebut perang Yamamah. Perang ini menyebabkan kematian banyak penghafal Al-Quran. Yang awalnya tradisinya adalah menghafal dan melantunkan, karena terjadi perang Yamamah itu banyak sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal, yang gugur. Jadi masyarakat Arab itu masyarakat dengan tradisi sastra yang tinggi, bikin syair dan mendeklamasikan syair itu. Maka pada saat sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, di Ka'bah itu jadi semacam panggung di mana para sastrawan itu melakukan syair-syairnya. Kemudian perang itu banyak sahabat menghafal Quran yang meninggal dan gugur, dan atas saran dari sahabat Umar dibentuklah tim untuk menuliskan wahyu yang terserak itu. Kemudian tradisi yang juga perlu kita cermati itu pada saat perang Badar, ada beberapa tawanan dari Quraisy yang ditawan oleh pasukan Muslim. Pada saat itu Nabi Muhammad menerapkan 4 mekanisme untuk melepaskan tawanan ini atau menghukum tawanan ini. Mekanisme yang pertama adalah tawanan ini langsung dihukum mati. Ini bukan karena tertawan, bukan sekedar tertawan, tetapi atas dosa-dosanya di masa lalu. Yang kedua, sanksinya adalah dimintai denda. Yang ketiga, itu dilepaskan secara sukarela atau dilepaskan dengan tanpa ada syarat apapun. Nah, yang terakhir ini adalah disuruh mengajar, membaca, menulis anak-anak remaja Muslim.
Karena tidak banyak remaja muslim, anak-anak dari sahabat muslim saat itu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Itu beberapa contoh bagaimana Nabi dan sahabat memberikan kita keteladanan tentang pentingnya literasi atau membaca dan menulis itu. Kemudian tradisi itu Bapak Ibu dilanjutkan pada zaman sahabat. Tradisi literasi itu dilanjutkan pada zaman Khalifatul Rasyidin oleh para ulama. Maka zaman keemasan Islam itu dibangun atas dasar ilmu pengetahuan yang diinspirasi dari tafsir terhadap Al-Quran itu. Namun sayangnya saat ini kita mengetahui pasca zaman keemasan itu terjadi decline atau penurunan yang sangat tajam pada peradaban Islam, terutama karena dua hal. Yang pertama, konflik internal dari penguasa Islam, dan yang kedua adalah menguatnya mistik dalam Islam. Maka saat ini sering kita dapati bagaimana pendekatan mistik itu sangat kental di tengah masyarakat muslim. Menafsirkan sesuatu, memahami mukjizat, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan perspektif mistik. Itu adalah tinggalan sejak zaman decline atau kemunduran Islam. Maka Bapak Ibu jamaah sholat taraweh Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah, mumpung kita sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan di mana turun Al-Quran, mari kita maknai, mari kita kaji lagi, mari kita giatkan lagi tradisi literasi agar kita bisa mengembalikan kejayaan Islam. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.